Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, walam yakullahu wassalatu wassalamu ala wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyidin sayyidina Maulana wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada bapak-bapak, para pembina, para penasihat, kepada bapak-bapak para badar, bapak-bapak para pengurus yayasan, bapak-bapak pengurus perkumpulan, singkatnya bapak-bapak ibu hadirin hadirat jemaah perguruan Thariqah Hakam Syahbandi rahimakumullah. Lebih dahulu kita sama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bermuajah di majelis zikir perguruan Thariqah Syahbandi dalam rangka kita sama-sama mendekatkan diri kita pada Allah dengan amalan zikir. Semoga amalan zikir ini Allah merahmati dan meridhoinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, petunjuknya dan sepatnya yang kita harapkan bahwa kita dapat mengikutinya, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk mengawali daripada malam Jumat pada tahun 2024 ini, alhamdulillah ini angka zikir ini semakin semerbak, ya, semakin harum, semakin tambah luas, ya, semakin semangat, menggelegar. Moga-moga ini sampai kepada tahun-tahun berikutnya. Dan ini menandakan bahwa rahmat Allah akan segera, akan lebih melimpah dan melimpah lagi, ya, dan lebih tenang, lebih aman. Sebagaimana ketenangan kita di dalam harga zikir ini, ya, bahwa rohani kita rasanya ada kepuasan di dalamnya, ada ketentraman di dalamnya, ada kenikmatan di dalamnya. Dan memang itulah sebagai menu-menu nutrisi yang paling bagus adalah zikir, karena ada yang harus yang dilakukan oleh hati kita, roh kita, jiwa kita, melainkan adalah zikir. Dan zikir yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, bermannya, ketahuilah bahwa zikir sehingga hati jadi tenang. Dan itulah menjadi kebutuhan pokok, ya, itu sebagai makanan pokok sesungguhnya terhadap rohani, ya, sehingga dengan zikir kita akan kita akan menjadi lapang dada kita, pikiran kita semua muayah, dan semua, ya, bukan hanya persoalan rohani, akan tetapi adalah terikutkan persoalan zahiriah kita, persoalan tuntutan kita, kebutuhan kita semua dan merupakan jawaban daripada pernyataan Allah dalam Al-Quran, "Yattaqillah yaj'alahu mukhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Tanda orang yang beriman, orang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu memperbanyak zikir di dalamnya. Dan orang yang bertakwa akan dimudahkan segala urusan dan akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datang. Rezeki dunia pun juga Allah mudahkan. Lebih-lebih di dalam rezeki akhirat. Dari akhirat ini yang lebih pokok, lebih penting, karena kita menanti di alam barzakh itu ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun di situ. Tetapi kesempatan di alam barzakh ini masih
luas yang masih banyak. Di antaranya adalah dari amal soleh daripada anak-anaknya. Ada juga daripada beliau mungkin mensedekahkan, mewakafkan misalnya, atau mengumrahkan atau menghajikan daripada keluarga secara zahir maupun secara batin, secara syariat maupun secara hakikat. Jadi kita di dalam beramal sesungguhnya dalam hari-hari ini ada dua amalan yang berkaitan tentang zahir yang dikenal dengan syariat, dan yang berkaitan tentang batin yaitu yang dinamakan hakikat, bukan kebatinan yang rohani, yang amalan rohani, ilmunya khusus, amalan khusus itu tidak bisa tertukar, itu dia tersendiri, dan Allah meletakkan dan menjadikan di dalam setiap kolbu hati orang yang beriman. Hati orang beriman adalah baitnya Allah. Qalbul mu'min baitullah. Itu bayangkan baitullah, di situ adalah di hati orang beriman. Disitulah amal kita, dan zikirnya, disitulah ibadahnya, disitulah tawaf, dan disitulah semua ibadah-ibadah yang kita lakukan secara roh. Mau sholatnya, mau hajinya, mau zikirnya, mau doanya, mau semua dari situ. Rangkaian ibadah-ibadah itu ada di situ tersimpan yaitu ada pedomannya, ada petunjuknya, ada ilmunya di situ. Dan perkara itulah yang kita diminta oleh Allah. Was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir jika kamu tidak tahu tentang yang rohani. Ahli zikir itu, ahli zikir arti dia yang punya satu keistimewaan di situ, punya ilmu, punya satu yang khusus di situ, yang bisa membawa kita, menunjukkan kita, memperkenalkan rohani kita, kalbu kita di situ. Tidak mungkin kita dapat dari bacaan-bacaan, apalan apa, tidak mungkin, karena dari ini tetap batasannya hanya untuk menjelaskan tentang persoalan apa yang Allah letakkan di dalam. Dan itulah pentingnya kita dibimbing itu. Itulah yang kita syukuri, bahwa dengan setelah kita dibimbing kita kenal, kita tahu, dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan hari-hari. Lebih-lebih di dalam halqa zikir, di dalam zikir online ini, sehingga nggak ada alasan jemaah tidak berzikir. Bisa didapatkan di mana saja jemaah ada. Tidak mesti sebenarnya di halqah ini kan, tapi kalau memungkinkan silakan ya. Tapi itu artinya kita tetap mengadakan sebuah acara sekali setahun paling tidaklah jemaah itu harus merindukan kedatangannya, kehadirannya di situ, supaya kita bisa secara zahir dan batin kenal di mana kita menimba ilmu, kita kenal di mana kita belajar, kita kenal di mana. Karena apa yang kita lakukan hari ini, langkah demi langkah, zikir demi zikir, kemudian zikir demi zikir, semua akan tercatat, tidak akan terlupakan, tidak akan tidak kita temui, semua akan kita temui. Semakin jauh kita melangkah, semakin banyak, semakin melimpah rahmat Allah sesungguhnya. Semakin banyak kita berkorban, juga semakin melimpah rahmat Allah yang kita dapatkan. Tidak sama, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama orang-orang ahli surga dengan orang ahli neraka. Kalau sama, ngapain orang ibadah? Ya kan? Ngapain kita zikir? Ngapain kita harus dihalka? Ngapain kita online? Tidak sama. Justru itu sebenarnya orang meraihnya, dapatnya di situ. Makanya amat menyesal, amat merugi daripada jemaah-jemaah yang tidak merapat dari zikirnya, tidak mau berzikir, enggan dia, apalagi sampai dia membenci, itu sangat berbahaya sekali. Sebagaimana Allah ingatkan, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsuruhu yaumul qiyamati. Itu berbahayanya orang yang enggan, orang yang tidak mau berzikir, mereka beralasan dan sebagainya. Bahkan apalagi dia membencinya mereka orang-orang berzikir. Oleh orang seperti itu maka akan disempitkan kehidupannya, dan mereka wanasuruhu yang mereka dibangkitkan nanti di hari akhirat, maka bangkit dalam keadaan dia buruk. Nah, itulah konsekuensinya dari mereka yang melupakan zikir.
Itu. Tetapi dalam persoalan zikir ini punya bimbingan. Ada panduannya, ada pedomannya. Ada yang mereka sebagai jalan mereka. Ada yang mereka tuju. Mereka harus perhatikan di situ. Bukan hanya di gerakannya, tapi di lisannya. Tapi apa yang ada di dalam hati. Disitulah rahasia Allah yang Allah rahasiakan di dalam setiap hati orang beriman. Dan itulah yang kita ilmukan, yang kita sudah dapatkan. Tinggal kita istiqomah sesungguhnya. Jangan kita persoalkan, jangan kita berpikiran yang aneh-aneh, berpikiran yang akan memudaratkan diri kita dan orang lain. Sesungguhnya kita di sini ada perkumpulannya, yang namanya halqa zikir, baik di pusat, di cabang, di ranting, pun di sisi-sisi sudut ya ruang di jamaah kita yang ada di situ. Laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, keberadaan kita. Itu sesungguhnya. Karena kita tidak tahu persoalan kita ini pamitnya kapan dan waktunya kapan, dan itu persoalannya. Jangan sampai kita dalam pamit dalam keadaan lupa kepada Allah, dalam kita tidak berzikir. Karena zikir ini wajib dalam keadaan kita duduk, berdiri, berbaring, maupun dalam keadaan kita berjalan. Semua harus diisi, diwarnai dengan zikir. Dan itulah sehingga memperluas alam barzah kita, itu mempercantik daripada rumah yang ada di dalam surga. Itu kan ada miftahul jannah, kuncinya surga, abwabul jannah, pintu-pintu surga. Dari mana kita harus melewati? Itu semua kita lewati dari ilmu dengan amal zikir itu sendiri, sehingga biar bisa masuk ke dalamnya. Nah, itu makanya orang-orang keluar dari halqa zikir itu mau masuk ditolak. Ditolak, dilempar kita. Nggak boleh ada selain mereka orang-orang ahli zikir yang sudah diizinkan, orang yang sudah diberi izin di situ, yang sudah ittifaq, sudah ijab kabul. Tapi kalau sudah dia keluar, ya itu lain lagi istilahnya. Itu ya. Jadi akan beban juga, itu jadi soalnya. Jadi berat segitu untuk dapat ada di dalamnya. Itulah sebabnya Allah menjadi sebuah kegembiraan, kebanggaan terhadap malaikat yang ada di sisinya, terhadap kelompok-kelompok zikir atau halqa zikir. Itu semuanya ya. Jadi luar biasa sebenarnya. Dan juga saya yakin bahwa jemaah sendiri dia rasakan betapa eloknya, manisnya, nikmat di dalam berzikir itu. Tapi kalau belum, harus perbaiki, itu sangat perbaiki. Ya, itu aja kunci, ya, aja rasa zikir kita seperti apa yang kita rasakan di dalam halqa. Di situ sebenarnya. Tapi kalau kita ada berbelok sedikit, tidak nyaman zikir kita. Tadi luar biasa nikmat sekali. Mau berapa hari, mau jam itu tidak sebenarnya. Cuma kan kita harus mengukur ya supaya kita tidak akan menjadi soal. Ya hablum minan nas kita gimana, hablum minallah bagaimana ya. Nah, itulah keadilan, itulah Allah memberi sebuah kesempurnaannya di situ. Bagaimana menata urusan dunia dan bagaimana kita menata urusan akhirat. Itu sebenarnya secara hakikat itu tidak terbatas ya waktu dan tempat. Tapi secara syariatnya memang harus kita batasi. Nah, itu supaya tidak jadi fitnah juga kan begitu. Maka kenapa Allah mengutamakan tuntutlah kehidupan akhiratmu? Nah, itu kita diminta oleh Allah menuntut kehidupan akhirat dulu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa nasibnya urusan dunia. Nah, itu semuanya. Tapi akhirat yang kita utamakan, yang kita dulukan. Dan itulah kampung kita yang asli, rumah kita asli, tempat kita yang asli yang akan kita duduki selama-lamanya. Nah, inilah makanya kita benar-benar harus diperhatikan. Kalau Anda ya masa tidak akan balik lagi. Makanya banyak dari beberapa jamaah kita yang sudah mendahului, luar biasa enggak apa yang terjadi. Dia senyum-senyum manis dia. Kenapa demikian? Dimana tidak? Karena mereka menjumpai apa yang telah Allah janjikan buat mereka. Wa tahiyyatuhum yauma yalqauna salamun wa adalahum ajrun karim. Allah telah menyatakan terhadap orang beriman salam hormat terhadap orang-orang beriman ketika mereka
kembali kepada Tuhan. Allah akan memberi sebuah karunia yang mulia, yang agung ada di sisinya. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ya, demikian penjelasan yang singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.